ekonomi Islam kita mempertimbangkan ini mengandung riba atau tidak, ini bagaimana prosesnya, ini bagaimana akadnya, sudah sesuai syariat Islam atau tidak. Beda dengan ekonomi konvensional yang penting jadi uang kan seperti itu. Jadi kayak gak perlu tahu sumber dananya dari mana gitu. Di ekonomi syariah ini ada beberapa prinsip yang perlu ditaati agar kita tuh mendapat barokah, mendapat berkah selama menjalani kegiatan perekonomian ini. Cuma Aca sendiri masih agak belum terlalu paham lah mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Boleh nggak Mbak di-sharing ke Aca lebih jelas nih tentang prinsip ekonomi syariah? Oke, kalau ngomongin prinsip ekonomi syariah kan ada banyak nih. Prinsip ekonomi syariah yang mana yang mau kita ambil, yang jelas kan di dalam prinsip ekonomi syariah itu pasti ada yang namanya keadilan, di mana semua itu bisa menggunakan konsep seperti ini dan tidak merugikan siapapun. Kan gitu. Terus yang kedua ada keseimbangan. Kita bisa imbang nih antara dunia dan akhirat. Kebutuhan kita itu bisa seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Kita nggak bisa nih ngejar dunia terus tapi tanpa memikirkan akhirat. Kita bisa nih mengejar uang terus di dunia tapi kita nggak tahu asalnya dari mana. Kan itu jelas-jelas akan menyesatkan kita di kemudian hari. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah itu apa kan gitu. Terus yang ketiga yaitu kemaslahatan, di mana ekonomi Islam ini harus bisa mensejahterakan masyarakat. Karena kalau dipikir-pikir ya menurut saya ya, memang prinsip ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini kalau berbicara tentang kemaslahatan ini sangat menguntungkan sekali buat masyarakat yang menggunakan. Nggak hanya masyarakat muslim, tapi masyarakat non muslim juga bisa menggunakan. Sama ini kan kalau di Indonesia itu doktrinnya ekonomi Islam itu cuma bisa dipakai sama orang Islam, sama muslim. Padahal itu juga bisa memberikan kemaslahatan juga untuk seluruh umat gitu. Manfaatnya bisa dirasa banyak orang umum lah ya Mbak. Kedengarannya sih gak sulit ya buat diterapin tentang ekonomi syariah ini. Tapi jujur ya Mbak, namanya hidup tuh kan kadang ada yang mempengaruhi ke kiri, ada yang mempengaruhi ke kanan kan. Jadi sebenarnya yang bikin ragu adalah diri sendiri gitu loh Mbak. Jadi kayak gimana berkomitmen untuk tetap menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi ini. Sebenarnya Aca pengen dan tertarik sih Mbak untuk terus berkomitmen gitu. Nah, sebagai mahasiswa nih Mbak, apa sih Mbak yang bisa Aca lakuin untuk menerapkan atau mendukunglah keberlanjutan ekonomi syariah di Indonesia? Oke. Kalau berbicara perannya mahasiswa untuk pengembangan ekonomi syariah ya pastinya itu kita bisa jadi motivator, fasilitator dan mobilisator. Nah, artinya gimana? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau nggak mungkin lah kita mau berkoar-koar bahwasanya mensosialisasikan kalian tuh harusnya menggunakan konsep ekonomi Islam, harus menggunakan bank syariah, tapi kita nggak mempraktekkan itu. Seenggaknya perubahan itu bisa dialami dimulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa memaksa orang untuk melakukan apa yang kita mau, tapi kita bisa memaksa diri kita sendiri untuk berpegang teguh apa yang kita mau gitu. Oke, hari ini kita adalah mahasiswa ekonomi syariah, mahasiswa FEBI, mahasiswa yang melaksanakan kegiatannya ekonomi dalam lingkup syariah. Kita belajar itu semua. Tapi apa gunanya ilmu kalau tidak diamalkan? Kan gitu. Benar. Jadi kita perlu buat mengeksekusinya pun dari teori-teori yang kita pelajarin kita perlu ya Mbak. Ya, sesimpel kita pakai bank syariah. Bank syariah. Itu sesimpel kita memulai dengan bahwasanya aku mendukung ada ekonomi syariah, konsep ekonomi syariah digunakan di Indonesia. Karena untuk keberadaan suatu sistem itu ada karena kepercayaan. Kalau suatu sistem ini tidak dipercayai, bagaimana mau berkembang, bagaimana mau digunakan, kan seperti itu. Sama halnya kenapa sih kok bank konvensional lebih
menarik daripada bank syariah. Karena di bank syariah pun ya, kalau berbicara di Indonesia sendiri kan itu baru jauh sebelum bank konvensional ada kan, maksudnya bank syariah ini baru sekali. Yang lebih dulu adalah bank-bank konvensional. Maka dari itu orang-orang akan selalu terfokus ke bank-bank konvensional tanpa memperlihatkan bank-bank syariah. Karena sudah seperti tradisi ya. Ya benar. Makanya dari itu bagaimana sih supaya kita nih bisa ambil peran untuk mendukung adanya ekonomi Islam di Indonesia gitu. Salah satunya itu bisa menggunakan bank syariah, itu contoh pertama ya. Terus yang kedua, banyak sih sebenarnya hal-hal kayak kita mempertimbangkan jual beli. Misal kita mau beli barang nih, pakai pay letter. Kalian sadar nggak sih pay letter itu ada ribanya? Oh iya Mbak, Iya, karena itu ada bunganya, dan itu bunganya itu juga sangat bisa merugikan teman-teman yang menggunakan. Itu sepele hal seperti itu loh. Kayak hal yang terlihat instan, mudah, terus menggoda gitu, ternyata banyak menimbulkan kerugian. Bener, di awal kita dapat uang dengan mudah, tapi setelah itu kita akan dikejar-kejar terus nih Bu dengan bunga-bunga itu. Kan kayak gitu, sesimpel itulah kalau bahasanya anak Gen Z sekarang kan apa-apa kayak pay letter lah, apalah. Masih ada nggak sobat Gen B yang suka-suka pinjol ya Mbak? Pinjol apalagi pinjol itu udah merusak, apa ya, menurutku merusak kultur pemikiran orang-orang sih. Bahwasanya kalau pinjol dengan mudah kan kita dapat uang, habis itu gampang lah nanti bayarnya. Padahal di ekonomi syariah sendiri itu ada nggak sih? Ada kan ya Mbak, akad untuk pembiayaan itu kan ada dibuat lebih ringkas, lebih bermanfaat tuh sebenarnya ada loh teman-teman. Jadi kayak sobat Gen B, kalian ayo banyakin literasi mengenai ekonomi syariah, karena sebenarnya ekonomi syariah ini manfaatnya banyak, dan kerugiannya tuh gak bakal ngebuat kalian yang sengsara, karena yang kita cari dalam penerapan ekonomi syariah ini keberkahan sobat Gen B gitu. Nah, aku udah mulai yakin nih Mbak, udah mulai udah mulai tertarik lah sama ekonomi syariah ini. Tinggal eksekusinya aja. Cuma untuk lebih meyakinkan lagi Mbak, boleh nggak Mbak sharing mengenai peluang dan tantangan yang bakal aku hadapin ke depannya kalau aku sudah menggunakan atau menerapkan ekonomi syariah? Kalau peluangnya jelas ya, kalau kita berbicara peluang ya, sebenarnya peluangnya itu besar untuk ekonomi Islam diterapkan itu. Salah satunya kan kayak tadi kita sudah membahas tentang keberkahan, terus kemanfaatan, itu sudah jelas sebagai peluang yang kita dapatkan kan gitu. Kalau untuk tantangannya itu kita harus tetap mengikuti zaman sih, dalam artian apa, bank-bank konvensional itu bisa maju karena mereka memiliki teknologi yang lebih canggih dari bank-bank syariah. Kalian sadar nggak sih bank-bank syariah itu masih maintenance terus, perbaikan terus. Mereka selalu ada, ya wajar. Bankingnya suka error. Nah gitu, apalagi kita tahu lah ya, semua orang juga tahu bahasanya m-banking konvensional dan m-banking syariah itu lebih mudah digunakan oleh m-banking konvensional. Hal-hal seperti itu harusnya ya kita hal sederhana yang perlu diperbaiki gitu ya. Itu juga harus dapat dukungan penuh dari pemerintah sih. Kalau kita berjalan sendiri nggak mungkin lah gitu. Karena rasa percaya ada itu kan karena harus ada dukungan dari banyak orang gitu. Kalau menurut aku ya, salah satu untuk bagaimana kita meyakinkan orang-orang bahasanya kalian bisa loh menggunakan bank syariah, menggunakan prinsip ekonomi Islam. Tapi kita ya sebagai mahasiswa di sini harus saling sinergi menurutku, entah dari jurusan apapun, entah dari jurusan ekonomi syariah, manajemen, teknik, bahkan itu harus bisa saling sinergi untuk mengembangkan ekonomi syariah. Kalau hanya dari teman-teman ekonomi syariah, teman-teman akuntansi syariah, teman-teman yang berlabel syariah, perbankan syariah, mereka nggak akan bisa. Jadi harus ada sinergitas seluruh mahasiswa yang itu berasal dari berbagai jurusan itu. Karena kita saling mendukung untuk karena manfaat dari ekonomi Islam ini nggak cuma dirasain sama ya mahasiswa-mahasiswa yang fakultas ekonomi aja ya Mbak, tapi kayak seluruh fakultas atau bahkan seluruh golongan, mau itu Gen Z, Gen X atau post bomber gitu, itu pasti dapat kok manfaat dari ekonomi syariah ini. Oke. Mbak, berarti berkaca dari peluang dan tantangannya, kita tuh perlu ya Mbak mengkaji lebih dalam, terus meningkatkan literasi keuangan ekonomi syariah ini ya
lebih detail lagi gitu ya Mbak. Perlu ya Mbak berarti tentang ini. Tapi ya Mbak, Bank Indonesia itu tahun 2023 menyatakan bahwa indeks literasi keuangan ekonomi syariah ini tuh hanya sebesar 28,1%. Gimana tuh Mbak tanggapannya? Kalau tanggapan dari aku ya, sebenarnya kalau berbicara tentang literasi itu menjadi hal paling mendasar dalam sebuah pembangunan. Bangunan dalam artian bagaimana kita membangun ekonomi syariah ini bisa lebih berkembang gitu. Syaratnya yang pertama ada di literasi, kan orang-orang nggak tahu karena mereka nggak pernah membaca tentang ekonomi Islam, tentang Nggak pernah ekonomi mencari syariah. Tidak pernah mencari tahu. Benar sekali. Maka dari itu perannya mahasiswa ini juga untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah. Karena apa? Mahasiswa ini memiliki peran akademisi kan. Jadi mereka memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah itu. Khususnya kita anak-anak FEBI gitu. Nggak anak FEBI pun harusnya mereka juga mengkaji tentang ekonomi Islam, karena ekonomi Islam hari ini pun sudah dari pemerintah sudah ada dukungan, sudah ada peraturannya dan lain-lain, sudah ada produk-produknya juga kan seperti itu. Makanya dari itu kenapa ada kasih di kampus itu sebagai salah satu jalan untuk kita meningkatkan literasi tentang ekonomi syariah. Kita harus memberikan ruang untuk teman-teman berdiskusi, mempelajari tentang ekonomi Islam lebih dalam. Makanya dari itu kenapa harus kita memiliki lokus-lokus khusus untuk pengembangan atau belajar tentang ekonomi Islam yang ada di kampus gitu. Karena kita statusnya masih mahasiswa. Nggak mungkin kita mau buat gebrakan yang khususnya Indonesia itu harusnya gini. Tapi kita nggak cari tahu dulu. Kita nggak cari tahu dulu. Kita nggak punya landasan. Gitu. Jadi dari membaca, terus kita mencari tahu, terus kita menulis, diskusi, sharing. Karena hasil dari diskusi dan kalian tulis itu akan menjadi bentuk peningkatan literasi yang ada di sini. Karena apa ya? Kalau kita hanya membaca diskusi tapi kita tidak menulis, itu tidak akan ada yang ditinggalkan. Salah satu untuk meningkatkan literasi kan kita juga harus menulis supaya apa yang kita sudah diskusikan, sudah kita baca, hasilnya juga bisa dibaca oleh orang lain dan didiskusikan lagi seperti itu, dan akhirnya bisa memberitahu ke banyak orang bahwasanya ekonomi Islam itu seperti ini loh, ekonomi Islam itu sangat bermanfaat loh gitu kan. Hari ini pun kalau kita menulis banyak platform untuk mengupload tulisan kita dan itu dengan mudah dibaca oleh semua orang. Siapa sih sekarang yang nggak main HP? Dengan tulisan juga kita kan bisa bertukar pikiran ya Mbak. Ya benar sekali. Nah, Sobat Genbi, jadi perlu banget nih untuk sama-sama ayo dong dukung peningkatan indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia. Kalau nggak sekarang, kapan lagi Sobat Genbi? Mbak Oksa, ternyata udah banyak waktu luang yang Mbak Oksa sempetin buat ngobrol di sini sama Sobat Genbi yang ada di rumah ataupun dimanapun berada ya. Terima kasih loh Mbak Oksa sebelumnya. Nah, sebelum kita berpisah sama Sobat Genbi nih Mbak Oksa, boleh dong closing statements-nya untuk kita. Oke, closing statement-nya kalau dari saya, mari kita semua ikut andil dalam pengembangan ekonomi syariah, ikut menggunakan produk-produk ekonomi syariah. Karena apa? Tidak hanya bisa memudahkan kita, tapi ada kemaslahatan yang luar biasa di dalamnya. Mungkin itu aja deh. Siap, laksanakan Mbak Oksa. Terima kasih Mbak Oksa udah nyempetin di sini. Sama-sama. Terus terima kasih juga Sobat Genbi udah nemenin kita ngobrol-ngobrol dari tadi. Semoga apa yang kita sharing dari tadi bisa diambil hikmahnya, keberkahannya, dan manfaatnya lah, dan menambah ilmu-ilmunya. Tuh. Terima kasih ya Mbak Oksa sudah hadir di Gibah Volume 2. Ini udah volume kedua Mbak. Kemarin sempat kita membahas mengenai kris gitu. Jadi kan sudah bahas yang konvensionalnya. Saatnya kita menjurus ke syariahnya gitu. Jadi Sobat Genbi, sayangnya Aca sama Mbak Oksa harus pamit dulu gitu. Sobat Genbi, bunga mawar harum mewangi tutup acara dengan ceria hati. Terima kasih atas kebersamaan ini. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.